Oke, 4 pertanyaan untuk Mike. Yang pertama, satu kata untuk masa SD. Penuh petualangan. Oke, satu kata untuk masa SMP. Bodoh. Satu kata untuk masa SMA. Nggak berkesan sama sekali karena memang nggak ingat. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa alasan guru memarahi kamu? Bandel. Oke, nomor 3. Punya banyak teman atau punya pacar? Punya banyak teman. Oke, nomor 4 terakhir. Jika disuruh kembali ke masa sekolah dulu, hal apa yang ingin kamu ubah? Bandelnya, nakalnya. Oke, sip. Terima kasih. Kata untuk masa SD. Penuh petualangan Ya, karena aku sekolah SD pun juga aku pindah ke 2 sekolahan. Oh, oke. Dari yang sepanjang seingat aku dari kelas 1 SD sampai kelas 4 mungkin kelas 5 sekitar antara itu 4 kelas 5 aku di sekolah ada di Cibabat dulu, nggak tahu sekarang kayaknya masih namanya masih SDN sosial di belakang Samsat Cibabat kalau mungkin Putri apa ada di situ. Nggak lama kemudian pindahnya ke SD yang dulu namanya tuh Rancam dulu, SD negeri juga. Sampai habis kelas 6 SD. Oke. Termasuk namanya sekolah negeri, aku sih bukan pas gimana ya, mungkin aku minoritas sendiri. Nah itu kurang lebih beberapa tahun minoritas sendiri dengan ya mungkin pergaulan atau yang mungkin lingkungan yang sebenarnya jadinya kebawa sampai sekarang. Penasaran, kenapa bisa pindah-pindah gitu ya? Kalau itu memang kurang hafal sih, tapi memang mama kan dari aku kecil, dari aku umur 2 tahun kalau nggak salah, dan cerita aku memang udah pisah mama. Sudah sendiri. Jadi memang mama pun juga pindah rumah, ya otomatis aku pun juga pindah sekolah ya kurang ngerti, mungkin dulu ya ikut-ikut aja ngerti. Ya. Berarti kalau pindah-pindah selalu jadi anak baru? Iya. Susah nggak sih jadi anak baru? Kalau di negeri maaf ya bukan susah lagi, terlapalagi aku pun juga dengan yang keadaan minoritas. Ya. Ya. Di masa SMP, Mike jawabnya bodoh. Kenapa keluar kata bodoh di situ? Pertama, aku masuk SMP pun juga sama hitungannya, aku itu pindah 2 kali sekolahan. Tapi dikarenakan waktu lulus dari SD yang di Sangkurang di kelas 6, aku masuk ke BPK ada di Cimahi gitu kan. Bukan cuma bandel sih sebenarnya, mengakui itu, tapi memang ya bodoh. Bodoh dan bandel. Bodoh itu dalam hal apa sih? Bodoh dan bandel. Nilai ya mungkin nilainya dibanding sama teman-teman yang lain ya jauh ya, dan kenyataannya aku tuh nggak naik kelas. Ya, di masa SMA bandel. Ini ngapain deh? Bandelnya ngapain? Bandel karena memang aku kan nggak lulus, hanya sampai kelas 2 aja. Orang lain sekolah seminggu, waktu lulus Senin sampai Sabtu 6 hari, aku mungkin sekolahnya cuma 2 hari. Loh, sisanya kemana? 2 hari, jadi ya sisanya ya main kemana masa SMA, sisanya ya mungkin main bahkan sampai ke Jakarta. Itu aku ke Jakarta kan sedang dalam masa sekolah betulnya. Bolosnya keluar kota ya? Enggak ya. Udah sering bolosnya, saking udah seringnya di dalam kota, akhirnya bolos keluar kota, tapi betah di luar kota, akhirnya nggak mau lanjut sekolah. Tapi waktu pertama masuk ke SMA,
Kenapa sih bisa sering bolos gitu? Emang nggak betah? Mas, sebenarnya badan aku udah bisa dibilang udah bongsor. Jadi aku udah seneng namanya klub, yang namanya main mungkin yang namanya happy hour, yang namanya mungkin diskotik siang-siang dulu, yang namanya mungkin anak-anak umuran segitu baru suka lah gitu. Iya. Cuma masalah Mike pernah dimarahin sama guru. Biasanya karena apa? Bandel banget dan bolos, sering bolos. Guru tuh marah gitu di kelas. Kan kalau misalnya bolos berarti Mike-nya nggak ada di kelas. Tapi kalau sampai di kelas dimarahin. Bolosnya ketahuan karena aku masih ada di sekitaran sekolah. Tapi aku nggak mau masuk sekolah. Gurunya ngajar? Gurunya ngajar, tapi nanti ketahuan akunya ada di ruang serbaguna. Ya di bawah tangga. Ngapain? Jajan ngerokok deh. Betul. Itu ngerokok lah, betul jam 7, nanti jam 9 udah kabur. Oh, udah pulang, udah selesai sekolah. Udah pulang, belum pulang tapi udah bawa baju kaos dari rumah, jadi kan nggak pakai seragam. Persiapan matang ya? Ya, jadi memang saking bandelnya mungkinnya itu termasuk salah satu yang ya mungkin gara-gara itu jadi nggak naik kelas. Sekolahan baru biarpun maksudnya naik kelas tapi masih tetap dengan seperti itu. Masih tetap suka bolos. Iya, masih tetap suka bolos, tapi malah makin jadi mungkin karena memang pergaulan pun juga pindah, lingkungan ke Bandung yang dulunya di Cimahi, makin banyak temen, makin sering bolos, makin sering main, ya itu jadi yang kenal umur segitu udah kenal yang namanya diskotik atau klub, jadinya memang bandel banget. Geng motor juga nggak sih dulu? Dulu geng motor pasti ada. Pernah berantem nggak? Kalau berantem gara-gara geng motornya enggak, cuma kalau misalnya maksudnya berantem pada saat kita lagi rame-rame pakai motor, ya, tapi nggak pakai bawa nama atribut geng motornya sih. Kalau personal pernah, misalnya tonjok-tonjokan sama temen gitu? Oh, sering. Oh iya. Dari waktu saya dulu sering. Sering ya. Gara-gara apa biasanya berantem sampai adu jotos gitu? Biasanya sih kalau zaman-zaman dulu seperti biasa ya, kadang-kadang tuh juga nggak, kita bela temen pun juga, karena waktu seingat aku dulu aku sampai tuh ada semacam kayak grup A, grup B, grup C, nah geng itu kali ya? Semua ya geng lah kurang lebih ya, dan itu masing-masing pasti SMP, zaman aku SMP semua ada grupnya, biarpun bukan aku yang berantem teman ya, tapi aku pasti ikut berantem gitu. Bela teman ya? Teman ya, bela teman. Solidaritas sekaligus sama-sama juga yang nemenin bolos, sama-sama yang ngerokok bareng, kalau ngumpet ya mungkin begitulah. Berarti kalau dihukum guru, dihukumnya bareng-bareng ya? Kalau ketahuan bareng-barengnya sih ya bareng-bareng, tapi kalau misalnya memang yang satu temen nggak ketahuan, kita nggak bilang. Solidaritas itu ya? Iya. Penasaran nih, dari tadi keluar kata bandel ya, terus pernah dimarahin guru, terus bolos terus, kayak nggak betah di sekolah. Nah, pasti guru juga nggak akan tinggal diam, pasti lapor gitu ke si mama. Nyampe kan kabar itu ke si mama, apa sih respon si mama waktu di rumah? Kalau cuman surat-surat aja dulu nggak disampaikan ke si mama. Oh, jadi guru kasih surat, terus nggak pernah dikasih ke si mama? Gurunya nggak pernah kontak langsung ke mama? Ada yang udah surat ketiga kali baru kasih tahu si mama. Jadi begitu udah langsung dipanggil ya langsung dipanggil, udah sering dipanggil orang tua. Gimana sih mama waktu di rumah setelah tahu kayak gitu? Iya, marah-marahnya bukan main. Cuma dulu ya itulah misalnya bukannya maksudnya berubah ya, namanya mungkin dulu ya ngelawannya bukan main, kabur dari rumah. Malah kabur dari rumah. Ganti atau seperti apa, berantem sama guru olahraga. Ya ampun. Saking bandel. Maksudnya berantem tuh verbal secara omongan? Iya. Enggak, udah sampai mau pukul-pukulan, cuma dipisah-pisahin.
bahkan sampai ada yang mukul guru pun juga itu ada, teman aku pun juga. Memang akhirnya udah gitu dikeluarin gitu. Tapi bukan cuma aku mungkin maksudnya memang nggak sampai mukul, tapi hampir kejadian. Tapi teman aku, setahu aku tuh ada yang sampai mukul beberapa, bukan guru olahraga, cuman ada yang sampai mukul, dan bukan 1-2 kali kejadian, maksudnya murid yang mau mukul. Takut juga loh. Kamu kayaknya nggak sanggup deh jadi guru di sana. Gurunya cowok. Justru kalau ke guru yang ceweknya kita malah nggak tahu sih, kalau aku pribadi apalagi udah galak kita diam. Dia ngasih tahu, tapi kayaknya aku lebih dengar dibanding nggak tahu kalau yang cowok. Mungkin kayaknya ngelihat sekarang lebih ngeri juga kan. Ngelihat sekarang malah ada guru yang begitu, malah gurunya yang salah loh. Ada jelas muridnya yang salah kan. Iya betul. Makin kesini dulu tantangan kayaknya kita mau sampai dihajar lagi sama guru pun juga, tapi kayaknya kita nggak ada yang maksudnya sampai gimana ya. Iya, atau misalnya digampar guru sih udah sering gitu. Kita digampar ya, tapi kita diem gitu. Cuma kayaknya nggak ada yang sampai sekarang tuh malah sama orang tuanya malah ngelaporin lah kan. Kemarin terakhir dengar ada yang gurunya masuk penjara lah gara-gara hanya cubit aja sama apa. Itu kan kayaknya juga keterlaluan banget ya. Serem juga sih sekarang, mana apapun yang kita lakuin direkam sama anak, karena anak kan punya media sosial, sama punya handphone, punya gadget, itu bisa direkam loh. Iya, sebenarnya aku sih nggak jadi masalah sih sama mau direkam gimana, cuman yang jadi masalah tuh namanya memang udah sampai di guru ya, dididiknya udah sampai di sekolah kan, dididiknya sama guru kan. Kalau memang aku rasa nggak mungkin juga lah kalau memang muridnya baik tiba-tiba digambar sama guru kan begitu. Mau itu cewek ataupun juga itu cowok, gimana bandelnya kan nggak mungkin gitu. Jadi pasti ada sebab gitu kan. Tapi kalau sekarang udah tahu begitu pun juga tetap nggak terima gitu kalau anaknya gimana gitu. Jadi aku pikir balik lagi juga ke keluarganya juga mungkin ya. Orang tuanya juga kali ya, kalau memang dididiknya kayak gitu nggak benerin juga. Nah, anaknya ngerasa lebih gimana ya? Aku rasa mungkin bandanya ngerasa selalu benar, udah tahu salah pun juga masih didukung bahkan sama orang tua. Punya banyak teman atau punya pacar? Punya banyak teman. Tapi dulu punya pacar kan? Punya. Waktu SMA? Justru SMA nggak ada. SMA aku cuma setahun setengah. Oh iya. Berarti SMP? Aku zaman sekolah nggak ada kenal cewek. Maksudnya bukan yang udah masa-masa pacaran aja gitu lah. Di SMP kelas 3 pun juga ya, cuman nggak ada yang maksudnya apa pengen punya pacar gitu. Aku nggak, mungkin ya baru-baru pacaran itu justru udah keluar sekolah. Jadi memang nakalnya dulu pada saat SMP tuh bener-bener yang nakal, yang main, berantem, jotos-jotosan, ya nggak mikirin sama sekali cewek. Justru kalau ketemu cewek itu takut gitu maksudnya gitu. Karena biasa kita yang kasar, maksudnya karena yang biasa kita ngobrol kasar sama temen atau main atau berantem atau yang ngerokok, gimana kalau deket sama cewek kan nggak mungkin begitu gitu. Jadinya malas aja ketemu cewek. SMA baru mulai pacaran. Nah, pacaran, kenal-kenal ya mungkin karena memang dulu yang udah punya pacar malah bikin pusing. Makanya pikir sampai sekarang kayaknya mendingan banyak teman. Biarpun kenyataannya nggak banyak teman sih sekarang. Paling cuma 3-4 orang lah, tapi kayaknya lebih baik sih daripada banyak teman gitu cuy. Iya. Terus pernah kan dalam posisi lagi punya pacar, tapi punya teman juga banyak, punya geng gitu. Pernah nggak sampai bingung milih yang mana prioritasnya? Teman. Oh tetap teman ya? Teman. Si pacar dicuekin? Misalnya nih, waktu itu udah jadian malam minggu. Jadwalnya nonton, tapi kebenaran teman ada acara nih, aku ajak pacar aku, ayo aku sini. Tapi kalau pacar nggak mau, ya bodo amat terserah. Kalau mau ikut ayo gitu. Cuman ini tuh nggak bisa kan. Yang penting bisa dekat, bisa ngobrol, bisa sharing. Betul, dengan 3-4 teman, tapi kita udah benar-benar tahu sifatnya dan itu juga tahu kita. Jika disuruh kembali ke masa sekolah, hal apa yang ingin kamu ubah? Bandelnya itu. Ya. Mau berubah jadi gimana? Mau berubah sebenarnya mungkin yang aku lebih sesalin pendidikan. Bukan karena bodohnya, bukan bodohnya. Maksudnya bandelnya. Kalau aku
nggak sebandel dulu, mungkin ya minimal aku pun juga sekolah beres. Karena begitu udah ya mungkin sebenarnya udah lama ya, penyesalan yang udah mungkin di sekitar 10-15 tahun, 15 tahun yang lalu, ya sekolah tuh sebenarnya itu tuh penting gitu, cowok tuh gitu. Minimal ya kita ada ijazah kan begitu. Ya bukannya sebenarnya nggak bisa sih mau bikin ijazah, bisa, cuma kan bukan karena itunya, tapi kita benar-benar pada saat waktunya sekolah ya sekolah. Mau main ya nanti mau bandel pun juga waktunya sebenarnya ada. Cuman dulu aku nggak tahu waktu, dan memang teman-teman lingkungan yang sama-sama bandel, yang waktunya sekolah pun juga bahkan nggak beres. Kita belajar dari pengalaman orang lain juga. Ya, pengalaman tuh benar-benar kita mau nyesel tuh percuma. Nyeselnya sama diri sendiri sih. Mau diulang pun juga nggak bisa. Mau bandel silahkan, tapi ada waktunya. Benar, memang harus di sekolah lulus dan benar gitu. Mau bodoh, mau pinter ya mungkin bisa belajar gitu. Tapi bandelnya nanti belakangan gitu. Jangan disatuin waktu. Harus tahu waktu. Itu aja sih menurut aku. Ya aku rasain sih. Mantap. Itu ya, murid-murid dengar ya semua.